Bertempat di Aula Pesantren Sabi Hisma Padang, Anak Air, Kecamatan Kota Tengah, Kota Padang, perayaan 1 Muharram 1444 Hijriah serta Milad Sabi Hisma digelar. Acara yang mengangkat tema Semangat Hijrah Kita Sonsong Fajar Muharram dihadiri oleh Ketua Yayasan Perguruan Sabi Hisma, Haji Zulkifli Imam Said, beserta pengurus para majelis guru di Perguruan Sabi Hisma dan santriwan dan santriwati yang sedang menuntut ilmu di pesantren Sabi Hisma. Milad Sabi Hisma tahun ini merupakan milad yang ke-27 berdasarkan tahun Masehi dan milad ke-26 berdasarkan tahun Hijriah. Sejak berdiri pada tahun 1996 silam, perguruan Sabi Hisma terus berkembang pesat. Moto perguruan Sabi Hisma sekolah langsung mengaji ini ingin menciptakan generasi yang alim atau cerdas dan halim atau santun dan beradab. Perguruan Sabi Hisma membuka jalur pendidikan tingkat TK dan SD hingga pondok pesantren dari jenjang SMP dan SMA yang menerapkan sistem boarding school, di mana semua santri wajib tinggal di asrama. Tujuannya agar semakin mempermudah dalam menjalani pendidikan secara penuh. Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Tahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzilus Sami'ul Basirul Halamul Adil. Dalam sambutannya, Ketua Yayasan Perguruan Sabi Hisma, Haji Zulkifli Imam Said menyampaikan, momen tahun baru 1 Muharram diharapkan dimulai dengan kerja yang bermanfaat, baik bermanfaat bagi diri sendiri maupun bermanfaat bagi agama Islam dan masyarakat. Selain itu, Zulkifli Imam Said pun menyampaikan terkait pendidikan di Perguruan Sabi Hisma, di mana kelas 4 harus hafal juz 30, kelas 5 dan 6 anak-anak belajar takzim. Hal ini bertujuan agar apa yang dipelajari mampu menjadi sarana untuk meningkatkan kedekatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, agar ilmu tersebut dapat bermanfaat pada dirinya dan juga umat. Tidak timur dan tidak barat, sucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi, yang menciptakan dan menyempurnakan, yang menentukan qada dan memberi petunjuk, yang menumbuhkan rumput-rumputan, yang menumbuhkan rumput
Alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat dan kurnia-Nya yang tidak mampu kita menghitungnya. Mudah-mudahan apa yang kita buat hari ini Allah beri pahala yang sangat besar. Satu Muharram, pertukaran tahun, insya Allah kita mulai dengan kerja yang bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk diri kita, sekaligus bermanfaat untuk Islam yang sangat kita cintai ini. Anak-anak yang dikasih sekalian, bila kita lihat dunia hari ini, banyak orang yang membenci Islam daripada yang memperjuangkan Islam. Banyak yang membenci Islam, tapi kita insya Allah akan menjadi pencinta Islam. Kalau tidak ada orang di dunia mencintai Islam, kita mencintai Islam. Kalau tidak ada yang lagi, saya pencinta Islam. Semua ucapkan, saya pencinta Islam. Ucapkan semua. Untuk taman kanak-kanak, pertama, terimalah murid dan orang tua murid dengan gembira. Semua orang tua murid itu mantan anaknya diturik keluar, dan dalam kelas yang ada diturik, diambil anaknya, pindah tangan dari anak ibunya menjadi anak gurunya. Amalkan itu, insya Allah sekolah ini akan menarik. Kemudian katakan kepada orang tua murid, Bu, kecilkan orang lainnya Bu, maksudnya Ibu sekolah siko ya Bu, insya Allah kita akan didik dengan baik. Ibu sampaikan ya Bu, insya Allah kami akan kerja untuk mendidik anak ini menjadi anak yang alim dan alim. Bapak dan Ibu dan anak sekalian, kalau jua saja ikona, kami akan mendidik anak yang alim, tapi jawab ke rajon, doso kadang sayang, doso kadang. Jaya pada perampok teman. Perampok tagad-tagad namanya pencurian aja jaya itu nama ada. Iko kecil nak jangannya jadi halim bawa nak buat dah. Itu kan doso kadang teman. Mudah-mudahan terhindar kita dari itu. Insya Allah anak yang halim dan alim memang kita usahakan sekuat tenaga kita, sekuat kemampuan kita. Kalau habis daripada itu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah telah mengatakan, Allah tidak beratkan seseorang kecuali kemampuannya. Tapi kalau kita bermalas-malas, tunggu lagi, baik-baik jariah, indah tak jadi. Kalau ada manusia yang begitu, ya Allah hindarkan dari sabisma ini Allah. Kalau ada orang-orang itu untuk mencari, tunggu, ambil mukut, buang dari sini ya Allah. Mudah-mudahan berdoa Ustaz kami jadi ikhlas kami ya Allah. Kalau tidak ikhlas Engkau tolong kami ya Allah menjadi manusia yang ikhlas ya Allah. Dalam perkembangan pondok pesantren, alumni pesantren Sabi Hisma telah tersebar di beberapa daerah dan banyak yang telah menjadi orang sukses dan disiplin ilmu. Antara lain menjadi guru, kepala sekolah, PNS, dan lain sebagainya. Mereka bertanya Anin Nabail Azim, tentang berita yang sangat hebat. Jadi anak-anak wajib kalau tidak kita sia-sia mengajarkan Al-Quran. Banyak anak-anak belajar Quran, kemudian dia diulangnya, dia nggak dapat. Al-Quran harus diulang-ulang. Sebenarnya bukan Al-Quran saja, apa saja pun pelajaran harus diulang-ulang. Kecil orang kan lupa kaji, apa kaji deh diulang, lupa kaji kalau tidak diulang, pastikan anak kita cinta Al-Quran dan ilmu. Ketika matahari terbenam di ujung tahun dan malam mulai menyingkap gelap, adakah kau dengar gemuruh sujud bergelombang seperti ombak di lautan tak berhenti? Dengarkanlah gemuruh itu di dalam hati. Ayat-ayat itu terus saja berirama, menyeberangi samudra dan bahkan benua-benua. Ayat-ayat Islam, ayat-ayat Quran, membangunkan jiwa-jiwa letih untuk segera bangkit, merapatkan barisan menyambut Muharram yang agung. Tidakkah kau dengar air mata Adam yang tumpah dan mengalirnya air bah di bawah baperahmu? Tidakkah kau dengar untayan mutiara?
cinta juga terbelahnya laut merah yang marah. Perayaan 1 Muharram dan Milad Perguruan Sabi Hisma, acara menampilkan nasyid, senam Hawasul Kamsu, puisi, serta pidato motivasi oleh sejumlah ustadz dan ustazah yang mengajar di Perguruan Sabi Hisma. Antara lain pidato motivasi Knowledge is Power atau ilmu pengetahuan adalah kekuatan oleh Ustazah Zulhendra. Pada pidatonya tersebut, beliau mengatakan, pada Al-Quran disebutkan pentingnya mencari ilmu dalam Islam. Setiap muslim wajib menuntut ilmu tanpa memandang jenis kelamin, usia, suku, status sosial, dan lainnya. Semuanya memiliki hak yang sama untuk pendidikan dan mencari pengetahuan untuk meningkatkan dan memberdayakan diri sendiri, serta sebagai individu yang membebaskan umat. I feel so nervous. Sejujurnya, saya sungguh-sungguh gugup. This is my first official stage. Ini podium resmi pertama saya. But I do thank you for the chance. Tapi saya sungguh berterima kasih untuk waktu ini. The Honorable, all of the teacher of Sabi Hisma, I call you the warrior of knowledge. Yang terhormat para guru Sabi Hisma, yang saya sebut sebagai pejuang ilmu pengetahuan. The Honorable, the principal of kindergarten. The Honorable, the principal primary school. The Honorable, the principal of senior high school Sabi Hisma. Karena fokusnya Islam terkait pentingnya menuntut ilmu, maka lahirlah teladan-teladan Islam pada zaman keemasan Islam, seperti Ibnu Sina, Ibnu Battuta, Al-Khawarizi, dan lainnya. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah. Salah satu perjuangan terbesar yang dihadapi umat Islam saat ini adalah gangguan teknologi yang mencolok, yang memikat untuk membuang waktu serta untuk hiburan daripada mencari pengetahuan, untuk itu bijak menyikapinya. Adapun pidato saya hari ini adalah bekerja keras versus bekerja cerdas menuju bekerja ikhlas. Ya, kita ketahui kita hidup harus bekerja untuk menghidupi anak-anak kita, bekerja untuk menghidupi orang tua kita, dan bekerja untuk menghidupi diri kita sendiri agar tidak meminta-minta dengan orang lain. Di dalam dunia kerja, kita mengenal ada 3 as. 3 as, bukan ustazah as ya, ustazah. Di sini as yang pertama adalah bekerja keras, as yang kedua adalah bekerja cerdas, dan as yang ketiga adalah bekerja ikhlas. Jadi, di manakah kita berada? Sementara itu, Ustadz Abdul Arif Fauzan dalam pidatonya yang bertemakan kandungan matematika dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu matematika yang sangat luar biasa. Ilmu matematika tersebut diberikan melalui sebuah pemisalan. Ketika seorang menginfakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan memberikan 1 biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Maka konsep matematika yang dipakai adalah perkalian. Selain itu, unsur bilangan menjadi yang paling banyak muncul dalam Al-Quran. Angka-angka yang merupakan bilangan berkali-kali muncul dan disebutkan untuk memperjelas isi dan makna ayat Al-Quran. Konsep matematika yang perlu kita, terutama bagi seluruh ustaz-ustazah, kita ajarkan kepada anak kita. Ya. Di 700 ini perkalian. Kemudian wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan bagi siapa yang mereka kehendaki.
dalam matematika ada di situ bilangan apapun dibagi dengan 0 itu akan menghasilkan tak hingga. Nah, ketika kita menginfakkan harta kita, menginfakkan tenaga kita dengan 0 di sana, dengan keikhlasan, maka matematika bisa dijabarkan. Bilangan apapun dibagi 0, hasilnya tak hingga. Tak hingganya di mana? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Luar biasa. Of their gender, activity, social status, and more. We all, kita semua, have equal right, punya persamaan hak to education, untuk ilmu pengetahuan, and seeking knowledge, dan mencari ilmu, to improve and empower ourselves, untuk memperbaiki diri kita, as liberating individual, sebagai individu yang bebas dalam of the ummah. Because of Islam focus on the significance of seeking knowledge, exemplary role model of Islam during the Islamic Golden Age. Pendiri Yayasan Perguruan Sabi Hisma lainnya, Zulhendri Zulkifli Iman Said menyebutkan, makna digelarnya milad ini menyatukan visi dan misi yang dari awal terbentuknya Perguruan Sabi Hisma untuk membentuk generasi yang alim dan halim. Perayaan Milad Sabi Hisma telah menjadi agenda setiap tahunnya. Pada tahun ini perayaan Milad pas di Tahun Baru 1 Muharram. Diharapkan dengan Milad ini dapat mengumpulkan kembali divisi-divisi baik Sabi Hisma di Padang, Padang Pariaman, dan Batu Sangkar dari tingkat TK, SD, SMP, dan SMA. Sehingga perguruan Sabi Hisma akan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Orang yang soleh, pendidik yang soleh pasti berinteraksi dengan Al-Quran. Malang dan malanglah orang tua yang memiliki anak yang tidak membaca Al-Quran, apalagi tidak pandai membaca Al-Quran. Maka kami mengajak momentum tahun baru ini, betul-betul mengajak diri kami dan pejuang-pejuang Sabi Hisma, pastikan setiap hari berganti ada kita membaca Al-Quran. Kalau bisa minimalnya janganlah 1 ayat, janganlah 1 halaman, kalau bisa cobalah 1 juz. Ya, bertekad kita bertekad kita, kami yang menyampaikan, dan kita semua 1444 Hijriah sampai kita tinggalkan dunia ini, kita baca Quran 1 juz 1 hari. Lain sepakat? Lain sepakat? Yalah, harapan kita dengan acara milad ini intinya sebenarnya untuk kembali menyatukan visi dan misi. Niat awal dari kita membuat perguruan ini seperti yang sering ditanamkan oleh orang tua kita, Ayahanda Zulkifli Imam Said, bahwa kita amanah menjadikan generasi alim dan halim. Nah, maka dalam setahun ini memang sengaja dari perguruan itu mengagendakan setiap tahun diadakan milad ini pasti 1 Muharram. Dan momentum sekarang ini di tahun ke-27 perjuangan Sabi Hisma di tengah-tengah masyarakat. Diharapannya dengan bertemu kembali ini mengumpulkan semua divisi-divisi TK Sabi Hisma yang di Sangkar, yang di Pariaman, yang di Padang, dan juga SD SMP, semuanya berkumpul semua di sini, dan kita menyatukan hati dan kembali mengumpulkan semangat kalau ada yang tercecer, semangat itu dikumpulkan kembali, dan untuk ke depan diharapkan di 1444 Hijriah ini jauh lebih hebat lagi. Karena Rasul Mulia mengatakan sama saja hari ini dengan hari kemarin, sama itu rugi, ya kan? Apalagi 1 tahun. Hari harapannya tahun ini ke depan jauh lebih hebat daripada tahun yang sudah kita jalani. Ketika kami diajak oleh Pak Haji jalan-jalan ke Anak Air tahun 1999, waktu itu kami naik mobil hartap, lalu mobilnya ditinggal di rumah di depan, jalan ke sini, kata Pak Haji, Ustadz, insya Allah kita buat pesantren di sini. Kami lihat tanahnya waktu itu semuanya rawa, lumpur. Kami bilang sama Pak Haji, gimana mau buat pesantren ini Pak Haji? Masuk aja kita nggak bisa, ini tanahnya goyang.
Kata Pak Haji, nanti insya Allah kita akan dikuatkan oleh Allah bangun di sini. Dan sejak itulah ya Pak Haji selalu memesankan kita berjuang. Maka salah satu konsep yang selalu kami pegang, jika kita memang berjuang maka tidak ada istilah duka. Walaupun ada kesulitan, ada tantangan, bagi kami itu selalu dianggap sebuah ujian untuk menjadikan yang lebih baik. Karena memang Allah mengatakan dalam kita tidak boleh berduka. Ya. Di tadi Pak Haji juga mengatakan wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada duka, maka insya Allah yang kita sampaikan sukanya saja. Karena duka tidak boleh ada dalam sebuah perjuangan. What is that? Have a seat. Thank you, sir. What can I do for you? I come to here apply doctor. Is there mine? What? What you say? Can you repeat again? No, I just kidding. I want to apply a job here in this company. What is position you want to pray? Civil engineering, and I have SF experiencing in countries is Qatar, Saudi Arabia, and Australia. Oh, it sounds great, but I cannot accept you as my employees here. Sorry, my friend. Forgive. Salah seorang pendiri Yayasan Perguruan Sabi Hisma, Haji Zaitul Iksan menyebutkan, milad tahun ini merupakan milad ke-27 untuk tahun Hijriah dan milad ke-26 untuk tahun Masehi. Di momen 1 Muharram ini diharapkan dapat menjadi ajang perubahan ke arah yang lebih baik, baik dari sisi agama ataupun dari sisi pengetahuan. Sejak berdiri tahun 1996, alumni Perguruan Sabi Hisma telah berjumlah sebanyak 40 ribuan lebih alumni. Saat ini Perguruan Sabi Hisma selain di Kota Padang juga ada di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Batu Sangkar. Diharapkan tahap pertama ke depannya Perguruan Sabi Hisma dapat menyebar di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Dan hijrah itu harus membawa perubahan, tidak boleh tidak. Dan untuk hijrah itu Allah tidak memanggil ya ayyuhan nas, hai manusia, ya bani Adam, tidak itu. Tetapi Allah panggil, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Yang inilah yang Allah panggil, orang-orang beriman itu untuk hijrah. Karena yang melakukan perubahan itu harus orang yang beriman. Kalau tidak orang yang beriman yang melakukan perubahan, ya tidak akan bisa membentuk, membaguskan dirinya secara Islamiyah, dan orang lain juga tidak akan bagus secara Islamiyah. Dan Sabi Hisma juga harus mengadakan perubahan, dan perubahan itu harus orang-orang yang beriman melakukannya, tidak boleh tidak. Orang yang beriman yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qadan biat, apa yang akan kita lakukan dalam perubahan ini. Inilah yang akan kita sampaikan untuk seluruh ya perguruan Sabi Hisma, untuk perguruan Sabi Hisma. Jadi masuk di 1 Muharram ini harapan besar daripada perguruan Sabi Hisma adanya perubahan daripada guru-guru dan murid-murid semuanya. Kalau perubahan sebagai seorang agama Islam, tentu kita ingin menjadi orang yang soleh dan solehah, baik guru-gurunya, anak-anaknya. Dan kalau secara perubahan secara individu, ya secara keseluruhan tentu tidak saja kita tidak menambah ilmu kita yang menjadi lebih banyak ilmu lagi ya. Karena orang-orang bertakwa itu Allah katakan ya, apa yang kalau kami turunkan untuk kamu, apa yang kamu mau, dia mau Al-Quran, dia mau ilmu pengetahuan, dia mau pakaian takwa. Jadi mudah-mudahan ya, ini menjadi pakaian kita semuanya ya. Dan kita yang hadir di Perguruan Sabi Hisma kita harapkan adalah manusia-manusia takwa. Sementara itu, Ketua Panitia Perayaan Zul Herman menyebutkan, perayaan 1 Muharram dan Milad Sabi Hisma juga diisi dengan pidato motivasi oleh sejumlah tenaga pengajar dan penampilan bakat dan hiburan dari santriwan dan santriwati dari pesantren Sabi Hisma. Diharapkan dengan milad ini, perguruan Sabi Hisma akan semakin maju dan berkembang. Ya, kita kan setiap tahun mengadakan event ini, hampir setiap tahun lah ya. Kemarin mungkin karena corona segala macam. Jadi karena itu kita tetapkan juga sebagai milad Sabi Hisma. Jadi 1 Muharram langsung ada milad Sabi Hisma. Kita hitung milad Sabi Hisma itu dari tahun Hijriah. Jadi kalau untuk persiapannya kan semua
sudah tahu ya. Dan kalau gagasannya dari Ketua Yayasan Bapak Haji Zulkifli Imam Said, beliau ingin ada semacam pidato paralel lah dari pimpinan-pimpinan Sabi Hisma kepada semua. Jadi di set itu acaranya tadi 6.45 sampai 10.45, tapi karena ada cuaca ya di jam 7 lewatlah sedikit. Kenapa sepagi itu? Karena Bapak ingin kita temanya ya menyongsong Fajar Muharram. Jadi ini akan menjadi motivasi. Jadi pidato-pidato paralel tadi menjadi motivasi bagi semua pimpinan-pimpinan baik dari bagian akademik, termasuk Dewan Pembina dan juga kepala-kepala sekolah hadir untuk memberikan gagasan-gagasannya di pidato paralel tersebut, sehingga mudah-mudahan itu jadi penyemangat bagi kami.